Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu apa yang dilihat gitu? Yang dilihat adalah ketika orang dari Bekasi, orang dari Tangerang, orang dari Bogor, dan termasuk Bogor di bagian pelosok-pelosok sana ya. Ada dari mana tuh? Gunung Putri, orang dari Liliang, orang dari mana saja lah gitu. Dan itu naik kereta tiap hari ke Jakarta karena kerja. Karena di Jakarta itu isinya macam-macam ketika itu berangkat sama-sama naik kereta. Itu orang yang kuliah, orang yang mau bekerja di kantor, orang yang mau kerja di toko. Nanti mungkin dia di toko itu toko Tanah Abang. Bisa jadi kan? Tokonya mungkin bisa saja toko di Pasar Baru, bisa saja kan? Di Glodok atau di manalah itu. Tapi intinya dia bekerja di toko. Orang yang bekerja di toko, tiap hari dia naik kereta, selalu melihat tren, selalu melihat orang berpakaian model anak kampus tadi. Pakai sepatu casual, pakai jeans, pakai t-shirt. Dia bilang dalam pikirannya begini, kok saya kayaknya pingin ya punya bergaya kayak gitu. Jadi menularnya anak-anak Jakarta yang di kampus itu akhirnya menular ke anak-anak muda yang sudah bekerja di toko itu. Jadi ketika dia naik kereta, orang nyaris tidak bisa membedakan ini anak kampus atau ini anak kerjanya di toko. Nah, semuanya itu adalah urban art. Gitu. Semuanya itu adalah karena korban dari urban art. Jadi tendensi meniru gaya berpakaian, mungkin gaya bicara juga gitu ya, gaya bicara. Saya suka memperhatikan tuh gaya bicaranya. Terus kemudian banyak sih, termasuk misalnya kalau HP-nya itu enggak gaya anak kampus, dia enggak bisa masuk ke gayanya anak itu misalnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Apa yang saya hubungkan dengan yang tadi tren-tren gaya-gaya kehidupan tadi adalah dia selalu berinovasi, selalu menyesuaikan dengan keadaan tadi gitu. Oke. Saya akan tunjukkan kira-kira majalah itu seperti apa sih gitu, sampulnya. Sebentar. Saya ingin menunjukkan. Oh, saya mau tunjukkan ini dulu. Siapa yang bisa mengomentarin, bisa nanggapin ini dulu? Siapa yang bisa menanggapi ini? Apa yang ada di pikiran kalian? Bebas, salah juga nggak apa-apa kok. Silahkan. Apa yang kalian ketahui dengan gambar ini? Ada yang tahu? Silahkan. Biasanya Pak, saya biasanya yang gambar kayak gini ya, untuk kayak menyindir gitu Pak, menyindir kayak pejabat korupsi gitu kan. Nah itu yang biasanya gitu. Tapi ada juga untuk apa? Untuk yang kayak kalau apa ya? Ada juga untuk grafis untuk apa gitu seperti itu. Oke. Tapi fenomena ini ada kata celeng oleng gitu kan. Pernah kamu ini tentang apa gitu? Kasus gambar ini tentang apa sih gitu? Pernah dengar nggak? Aku sih
pernah lihat agak mirip kayak ini, cuman bukan ini gitu Pak. Oke. Ini biasanya ada di infografis. Ya, ini saya kasih tahu. Ini fenomena yang mungkin di tahun 2022 atau 2023 nanti ini akan menjadi tren berkembang. Jadi startnya mungkin di akhir tahun ini atau di awal tahun depan ya. Di awal tahun depan, tahun 2022 itu akan menjadi magnet, akan menggelembung, dan ini akan menjadi simbol kekuatan. Akan menjadi simbol kayak people power gitu ya, kayak kekuatan publik gitu lah. Kekuatan sebagian publik kalau nggak seluruh Indonesia. Ya. Ini adalah kekuatan yang melawan atau membangkang atau menyatakan seseorang karena suatu kondisi. Gitu. Oke, kamu ingat-ingat aja ya, saya pernah menjelaskan seperti ini, dan sekarang sih belum. Tapi saya melihat gelagat bahwa gambar seperti ini akan menjadi lebih dikenal orang banyak, akan menjadi lebih besar lagi gaungnya, terutama istilah caleng-oleng ini. Jangan dikira ini cuma gambarnya ada loh, lagunya pun ada. Kamu lihat ya nanti ya, lagu caleng-oleng nanti akan ketemu nanti. Oke, ini fenomena politik sekarang ini. Oke, sekarang saya tunjukkan gambar yang lain. Nah, ini adalah contoh artikel dari suatu majalah yang sengaja disampaikan di sampul majalah itu. Nah, ini juga. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kalian saja untuk menyimak kata-kata yang ada di sini dan ilustrasi yang disertakan di sini itu memiliki personality, memiliki pembawaan, memiliki karakter gitu ya. Nah, lalu karakter kamu itu meskipun dari satu orang ke orang yang lain, karena kamu satu kelas itu temanya tentang anak muda, tentang remaja, tentu beda-beda nama majalah dan beda-beda karakter. Nah, untuk hal ini saya harapkan, saya mengharapkan kalian supaya memilih karakter yang seperti apa berkaitan dengan penampilannya. Misalnya begini, saya akan jelaskan mengenai catatan-catatan ya. Nah, misalnya ini karakter yang majalah ini bukan majalah politik, ini yang tadi saya akan rubah, ini majalah remaja. Kemudian ini juga saya rubah, remaja yang remaja cerdas. Kalau yang di sini remaja kreatif. Yang di sini remaja sehat. Terus ini remaja berani. Ini remaja petualang. Oke. Kemudian saya pilihkan gambarnya ya. Saya pilihkan gambarnya. Remaja cerdas itu seperti apa?
Kira-kira seperti itu. Oke, saya tuliskan remaja cerdas. Remaja cerdas itu seperti ini. Jadi dia selalu belajar, membaca buku, selalu aktif, atau apapun. Jadi ketika dia dibawa ke sebuah suasana, maka suasananya itu suatu suasana yang memberikan kesan dia itu terdidik. Misalnya. Oke, sekarang saya rubah lagi. Remaja sehat. Remaja sehat itu ini ya, misalnya ini kalau ini remaja Indonesia mungkin seperti ini, remaja sehat gitu. Dia nggak mau tinggal di rumah, tidur, leyeh-leyeh, duduk-duduk gitu, kongko-kongko, dia nggak mau. Pasti ada sesuatu yang dia kerjakan dengan dia tuh sehat gitu. Dan seterusnya. Ya, mungkin bukan hanya bersepeda saja, tapi bisa saja dia itu sedang berlari atau sedang jogging atau apapun. Tapi bukan olahraga ya, artinya kayak kesehariannya apa. Nah itu bagaimana kita memberikan simbol kalau remaja sehat itu yang seperti apa. Oke, kemudian kalau remaja kreatif itu seperti apa? Remaja kreatif itu seperti ini misalnya. Dia belajar membatik, dia belajar menyablon, dia belajar menciptakan sesuatu seperti ini misalnya. Terus apalagi banyak sih kalau kreatif. Mungkin dia bermusik deh, mungkin ya. Remaja bermusik. Saya rasa seperti ini ya. Saya rasa seperti ini. Meskipun ini anak jalanan, tapi dia kreatif gitu ya. Saya ingat di Depok itu dulu terminal itu ngumpulnya anak-anak jalanan yang setelah sekolah dia ngamen. Itu sekolah bener. Jadi sekolah tapi hanya untuk mengejar paket A, B atau apa gitu. Jadi memang ada tempat di situ untuk belajar paket A atau paket B atau paket C gitu. Dan setelah itu diajari juga tentang kreativitas, menggambar, kemudian belajar desain grafis juga ada di situ, belajar menari, belajar musik, dan akhirnya dilepas di jalanan misalnya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan bagaimana dengan yang lain-lain yang tadi saya sebutkan, seperti remaja petualang itu seperti apa sih? Gitu. Oke. Remaja petualang. Remaja petualang itu seperti ini.
dia suka tantangan gitu ya. Tantangan itu bukan hanya mendaki gunung, bukan hanya apa gitu. Petualangan itu bukan hanya, tapi bisa saja petualangan itu dia petualangan yang lebih ekstrim gitu ya, berkaitan dengan hobi-hobi tertentu yang ekstrim juga misalnya gitu. Oke, kira-kira itu. Nah, saya pengennya kamu itu memberikan karakter terhadap sampul kamu itu yang seperti apa di antara yang tadi saya sebutkan, atau mungkin kamu tambah lagi bisa juga. Apakah yang sehat, berani, petualangan, kreatif, yang lebih dia orang terdidik, orang-orang yang suka ilmiah, anak-anak remaja yang ilmiah gitu. Nah, yang mana gitu? Nah, nanti akan kelihatan sendiri tuh dari sampulnya itu selalu ngomongin soal petualangan. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau petualangan terus sampulnya gitu. Dari edisi ke edisi ya, misalnya edisi pertama, edisi ketiga, edisi kelima, edisi ke-13, itu selalu ngomongin petualangan. Kalau itu karakternya memang karakter anak remaja petualangan. Tapi kalau nanti ini tentang remaja sehat, berarti kita ngomongin gimana sih kita mendidik. Sehat itu kan bukan hanya sehat badannya, tapi sehat mentalnya, sehat rohaninya, segala macam lah. Gitu. Seperti apa? Supaya kita peduli terhadap sehat. Jadi karakternya itu selalu mengutamakan sesuatu yang sehat-sehat. Itu yang mana? Yang